Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahiman Lansari dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rukun nikah dalam Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang pertama, itu ada kedudukan dan tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya ritual sosial, tetapi akad suci dengan implikasi agama, moral, dan sosial. Tujuan utama dalam pernikahan yaitu mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar kamu merasa tentram dan menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Inti dari masalah pernikahan yaitu pentingnya pemahaman rukun nikah untuk menjamin keabsahan akad secara syariat dan memperoleh keberkahan. Ada pengertian dan dasar hukum nikah. Pengertian dari kata nikah sendiri merupakan bersatu, bergabung, atau berkawin. Dan istilah fikihnya yaitu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan lafaz sesuai dengan syariat. Dasar hukum nikah yaitu ada dua, dari Al-Quran dan dari hadis. Yang dari Al-Quran itu bersumber dari surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan untuk hadis itu dari Bukhari dan Muslim, anjuran menikah bagi yang mampu, karena lebih mampu mendudukan pandangan dan menjaga kemaluan. Ada rukun nikah. 5 rukun nikah menurut mayoritas ulama fikih. Rukun sendiri merupakan unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi. Jika hilang, maka akad nikah tidak sah. Ada 5 rukun nikah. Yang pertama itu calon suami, yang kedua calon istri, ketiga wali nikah, keempat 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab dan qabul. Untuk calon suami, subjek utama yang bertanggung jawab, dan calon istri merupakan subjek utama yang menjalani ikatan. Wali nikah sendiri merupakan penjamin legalitas, restu keluarga, dan pelindung hak perempuan. Dan yang keempat itu ada 2 orang saksi, yaitu untuk bukti legal dan moral menegaskan transparansi akad. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul, merupakan inti dari akad, simbol kesepakatan, kerelaan, dan tanggung jawab. Mahar juga sering disebutkan sebagai tanggung jawab moral, namun umumnya mahar adalah syarat wajib, bukan rukun, seperti pandangan mayoritas. Ada syarat dari calon mempelai. Inti dari akad yaitu harus menjalani hubungan suami istri. Syarat yang harus terpenuhi yaitu ada 4. Pertama, beragama Islam, tergantung dari mazhab, karena ada juga yang beranggapan pria harus wajib Islam tapi wanitanya atau calon istrinya boleh non-Islam. Yang kedua, bukan mahram satu sama lain, misalnya persesusuan, hubungan kemertuaan. Dan yang ketiga, tidak sedang dalam masa iddah untuk calon istri. Dan yang keempat, keduanya ridho atau tidak dipaksa dalam melakukan pernikahan. Selanjutnya ada peran wali dan saksi. Rukun yang ketiga yaitu wali nikah. Wali nikah berfungsi untuk mewakili atau penanggung jawab keluarga perempuan dalam akad. Dalam dalilnya, oleh Abu Dawud, tidak sah nikah tanpa wali, dan urutan walinya yaitu ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, ada saudara laki-laki seayah, dan sebagainya. Untuk rukun yang keempat yaitu 2 orang saksi, yang berfungsi untuk menciptakan transparansi dan mencegah nikah rahasia atau siri, karena itu tidak diperbolehkan. Syarat saksi yaitu laki-laki, balik atau dewasa, berakal, dan adil. Dalil yang menyebutkan tentang saksi nikah yaitu dari Ibnu Habban,
tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Dan yang terakhir yaitu ada ijab dan qabul atau akad nikah. Definisi dari ijab dan qabul yaitu menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Ijab yang berarti penyerahan dari wali atau wakil kepala calon mempelai pria, dan qabul itu penerimaan dari mempelai pria. Syarat lafaznya harus diucapkan jelas dan dilakukan dalam satu majelis akad. Yang kedua, menunjukkan maksud pernikahan secara permanen, bukan kontrak sementara. Makna spiritual dari akad nikah yaitu perjanjian yang kuat antara suami dan istri, menurut Quran Surah An-Nisa ayat 21. Ada implikasi rukun nikah di era kontemporer. Rukun nikah harus sejalan dengan hukum positif, di mana kompilasi hukum Islam atau KHI di Indonesia sepenuhnya sejalan dengan fikih, yang mencakup pembelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Dan selanjutnya ada tantangan dan isu kontemporer, di mana ada nikah siri dan nikah kontrak. Nikah siri secara agama itu memenuhi rukun, tetapi bermasalah secara hukum positif, karena tidak tercatat oleh negara dan merugikan pihak perempuan. Dan yang kedua ada nikah kontrak, yang bertentangan dengan tujuan akad, yaitu permanen, dan prinsip sakinah mawadah warohmah. Kesimpulan dari ulama kontemporer, rukun nikah harus dipahami secara konteks legal, formal, moral, dan maqasid syariat atau tujuan dari syariat. Kesimpulan dari penjelasan rukun nikah dalam Islam yaitu yang pertama, rukun nikah adalah fondasi yang menentukan sahnya akad nikah. Dan kedua, pemenuhan rukun adalah manifestasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjamin keabsahan hukum dan mendukung tercapainya tujuan syariat. Dan saran untuk masyarakat perlu memperdalam pemahaman tentang rukun nikah. Lembaga keagamaan juga harus memperkuat bimbingan pranikah. Dan yang terakhir, setiap muslim harus menyadari bahwa menikah adalah ibadah yang panjang yang menuntut tanggung jawab yang besar. Sekian video penjelasan mengenai rukun nikah dalam Islam dari saya. Mohon maaf apabila salah kata, salah perbuatan selama video ini berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.